Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional. UMKM menyerap puluhan juta tenaga kerja dan memberi kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi. Di masa jabatannya yang kedua, Presiden Joko Widodo telah menjadikan pengembangan UMKM sebagai prioritas pembangunan. Pemerintah berlari cepat dalam pengembangan sumber daya manusia, termasuk dalam membuka akses ke pembiayaan. Namun, banyak UMKM masih sulit mengembangkan usaha mereka karena tidak mendapat bantuan modal. Proposal utang mereka hampir selalu ditolak karena tidak memiliki riwayat kredit. Akibatnya, ada celah besar antara kebutuhan dan kemampuan pembiayaan UMKM yang belum bisa dilayani pemerintah dan sektor swasta. Kemampuan pembiayaan 57 miliar US dollar, ketimpangan pembiayaan 165 miliar US dollar atau 19% dari PDB. Financial technology atau fintech bisa jadi solusi. Layanan fintech sangat beragam, mulai dari jasa perbankan, dompet digital, pembukuan, hingga pengelolaan keuangan. Fintech merujuk pada integrasi teknologi dan inovasi yang dilakukan perusahaan jasa keuangan untuk meningkatkan layanan mereka kepada konsumen. Pada Oktober 2019, Bank Pembangunan Asia atau ADB menyebutkan bahwa ada 249 platform fintech di Indonesia. Sebanyak 108 di antaranya adalah perusahaan fintech lending. Sisanya meliputi penyedia jasa penyimpanan dan penyimpanan uang, pengelola investasi, dan sebagainya. Fintech lending memang merupakan salah satu layanan fintech yang paling dikenal di Indonesia. Platform fintech lending berperan menghubungkan orang atau perusahaan yang membutuhkan pinjaman dengan pihak pemberi pinjaman. Penggunaan teknologi informasi membuat proses penyaluran pinjaman berjalan lebih cepat, nyaman, aman, biaya murah, dan bermanfaat. Akses ke pendanaan kini tersedia di ujung jari konsumen individu dan UMKM. Di Indonesia, industri fintech lending telah tumbuh dengan pesat sejak Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merilis Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Hingga akhir 2019, ada 164 platform fintech lending berizin dan terdaftar yang telah menyalurkan pinjaman hingga Rp81,87 triliun, naik 3 kali lipat dari tahun sebelumnya. Untuk mendukung fungsi pengawasan, OJK telah menunjuk Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sebagai asosiasi utama industri fintech lending di Indonesia. Tiap penyedia layanan fintech lending wajib menjadi anggota AFPI sebagai syarat mendapat lisensi dari OJK. Hingga Januari 2020, AFPI kini memiliki 164 anggota yang menyediakan kredit multiguna, konsumtif, produktif, dan layanan pinjaman syariah. Kehadiran fintech lending memberi harapan baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui terbukanya akses pendanaan bagi warga atau pelaku usaha. Platform fintech lending dapat berperan sebagai agen literasi keuangan untuk mendukung program OJK dan Dewan Nasional Keuangan Inklusif atau DNKI. Edukasi adalah kunci menuju masyarakat inklusif dan berdaya. Sejumlah tantangan harus dihadapi agar industri fintech lending bisa terus tumbuh dan berperan meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Pemerintah kini telah menyiapkan infrastruktur pendukung, namun harus diakui masih banyak hal yang perlu dibenahi. Regulasi perlu diperkuat, namun tetap fleksibel untuk menjamin keamanan informasi dan privasi data konsumen, serta memberantas perusahaan pinjaman online ilegal. Iklim usaha yang baik, transparan, dan menunjang inovasi diperlukan agar penyedia jasa bisa memberi layanan sesuai kebutuhan target pasar dan menopang sektor produktif. Partisipasi seluruh platform untuk membangun FDC atau Fintech Data Center harus terus didorong dan menjadi syarat mendapat lisensi OJK. Transfer teknologi, inovasi, dan edukasi merupakan kunci ketahanan ekonomi digital
di tengah gelombang revolusi industri keempat dan perkembangan dunia cyber. Kolaborasi dengan seluruh pihak di ekosistem jasa keuangan nasional akan membantu menjaga kesehatan dan keberlangsungan industri. Survei yang dilakukan Institute for Development of Economics and Finance pada 2019 menunjukkan kontribusi fintech lending dalam 1. Menyerap tenaga kerja, 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 3. Meningkatkan pendapatan masyarakat, 4. Meningkatkan pendapatan institusi ekonomi, 5. Menurunkan angka kemiskinan. Riset Google, Temasek, dan Bain & Co. pada 2019 memprediksi bahwa industri fintech lending di Asia Tenggara akan terus tumbuh sebesar 20% setiap tahun hingga 2025. Laporan Google juga menegaskan bahwa kelompok yang belum terlayani bank memegang peranan penting sebagai kunci pertumbuhan jasa finansial digital. Di Indonesia, 92 juta orang belum mendapat layanan jasa finansial. Inovasi dan teknologi yang dihadirkan industri fintech dapat mengubah tantangan menjadi peluang, mewujudkan cita-cita menjadi salah satu perekonomian terbesar dunia. Mari bergerak kini menuju Indonesia berdaya.